سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل Wassalam. Begitu banyak dan begitu tinggi kebesaran dan pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membicarakan tentang Rasulullah, rasanya tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita berbicara tentang kakinya Nabi Muhammad saja, kakinya Rasulullah, itu butuh waktu yang sangat lama. Ada orang-orang yang begitu merasa ingin untuk menyentuh dan mencium kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya akan berbicara tentang kakinya Nabi yang mulia. Dan saya tentunya tidak berbicara detail, tapi hanya sedikit saja global. Bagaimana kaki Rasulullah itu begitu mulia, begitu amat mulia, sehingga banyak yang ingin menghormati kakinya Nabi Muhammad. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, siapa dia? Beliau adalah orang yang pertama termasuk awal-awal masuk Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan lantang di kota Mekah, sehingga beliau digampar sama Abu Lahab, sama Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu qori'nya Rasulullah. Ya, dia pendatang, bukan penduduk asli Mekah. Dan dia ini setelah hijrah ke kota Madinah, dia selalu pakaiannya rapi, bagus, selalu pakai minyak wangi, selalu tampil menarik, perlente, tampil beda di antara sahabat yang lain. Ketika ditanya, wahai bin Mas'ud, ente kenapa kok selalu tampil beda? Pakaiannya rapi terus, wangi terus, bersih, selalu bersih. Kenapa? Karena aku ingin menghormati sendalnya Nabi Muhammad. Apa hubungannya? Karena kalau Nabi Muhammad pergi kemana-mana dan beliau masuk ke satu tempat melepas sendalnya, akulah yang memiliki tugas memegang sendalnya Rasulullah. Jadi Ibn Mas'ud ini orang yang punya tugas khusus menjaga sendalnya Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah lepas sendalnya, Rasulullah masuk ke satu tempat, beliau ambil sendalnya dan beliau letakkan seperti ini dengan pakaian yang bagus. Jadi saya pakai bagus, baju bagus, pakai minyak wangi untuk sendalnya Rasulullah, menghormati sendalnya Rasulullah. Kayak apa sahabat Nabi? Menghormati sendalnya Nabi aja sampai sebegitunya. Sendalnya Rasulullah. Saya pernah ngajar di satu tempat, ada pas pampres ikut ngaji. Pas pampres, ibu-ibu tuh pas pampres apa bu? Nah, pasukan khusus pengawal presiden. Nanya sama saya, Habib, saya mau tanya. Silahkan Habib, bagaimana kira-kira saya ini kalau hari Jumat tidak bisa sholat Jumat, Habib? Kenapa emangnya? Karena saya punya tugas dan pekerjaan di Pas Pampres. Apa tugasnya? Jagain sepatu presiden. Demi menjaga sepatu presiden, dia nggak sholat Jumat. Jadi presidennya sholat Jumat, sepatunya ditongkrongin sama dia, ditungguin. Saya bilang najis deh itu pekerjaan. Najis gak? Najis amat gara-gara sepatu begitu. Sepatu Rasulullah, sendal Rasulullah aja dihormatin sama sahabat sampai bikin kita lebih dekat sama Allah. Ini gimana jagain sepatu? Dia bilang kita cari kerjaan lain lebih baik. Itu bukan udzur Jumat. Ente Hasan kehilangan pekerjaan. Atau usul sama presiden bilang, ini waktu presidennya zaman dulu bukan sekarang gitu.
Nggak tahu kalau sekarang saya nggak tahu kayak gimana. Ente ada bilang ngomong sama presiden, cari tugas yang lain. Saya nggak mau ninggalin sholat Jumat. Beda gak pemimpinnya Nabi Muhammad SAW? Beda gak? Oh, Masya Allah. Kalau Ibn Mas'ud jaga sendalnya Nabi, ini sendalnya Nabi Muhammad pernah tembus 7 lapis langit sampai Isra dan Mi'raj. Sampai Isra dan Mi'raj itu sendalnya Rasulullah ikut tembus langit pertama, kedua, ketiga. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya pakai baju, pakai kain baju begini, tembus ke Sidratul Muntaha. Bagaimana tidak dihormati sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu satu. Yang kedua, dulu ada seorang raja namanya Raja Hirgal atau Heraklius. Pernah dengar? Raja Hirgal atau Heraklius. Dia adalah penguasa Romawi. Jadi di zaman Rasulullah itu ada 2 raja besar yang berkuasa di atas muka bumi. Dan kekuasaannya luas. Kayak kalau kayak sekarang ini kayak Amerika sama Uni Soviet, Rusia begitu kira-kira. Ucapkan ahlan sahlan. Ahlan sahlan kepada Ustaz. Ahlan sahlan Habib. Istamir ya? Sama mana Bu? Ya, belum 5 menit. Sama mana Bu? Ya, saya sih sebenarnya ingat cuma ngetes aja. Dulu di zaman Rasul ada 2 kerajaan besar. Kerajaan yang menguasai separuh dunia. Yang pertama Raja Romawi, yang kedua Raja Persia. Raja Romawi ini dia kalau sekarang Eropa ya, Roma, orang bule dia menguasai separuh dunia. Pokoknya raja ini dahsyat. Dia memeluk Nasrani, agama Nasrani, dan dia membaca kitab suci dia, Injil, yang menerangkan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Bayangin ya, seorang raja hafal sifat-sifat Nabi akhir zaman, padahal dia agamanya Nasrani. Kita umatnya kelewatan kalau tidak hafal sifat-sifat Nabi kita sendiri. Ini diriwayatkan di Sahih Bukhari. Ketika raja ini mendapatkan surat dari Rasulullah pada tahun ke-7, 3 tahun sebelum meninggal dunia kurang lebih, Rasulullah kirim surat ke raja-raja. Raja-raja dikirimin surat sama Rasulullah untuk memeluk Islam. Raja Mesir, Mugaugis, diajak dari Muhammad utusan Allah. Salamun ala man ittaba'al huda, bla 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 segala macam. Dikirimin Raja Persia, dikirimin Raja Oman, dikirimin Raja, semua raja-raja dikirimin tuh sama Nabi SAW, diajak untuk memeluk agama Islam. 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Termasuk raja yang punya kekuasaan adidaya, superpower, yaitu Raja Hirgal atau Heraklius, mungkin Hercules kali ya kalau bahasa sekarang. Dia ini agamanya Nasrani, dikirimin surat. Dia baca surat ini. Ada yang raja ini merobek-robek, yaitu kerajaan Persia, dirobek-robek ke surat Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah hancurkan kerajaannya, dan di zaman Sayyidina Umar hancur kerajaan. Ada Raja Najasyi, begitu dapat surat dari Rasulullah, dia turun dari singgasananya, dia cium, dia tempel kedua matanya. Aku ikut sama Nabi Muhammad, Masya Allah. Sampai Rasulullah sholatin jenazahnya tuh nanti. Ada Raja Mesir dapat surat dari Rasulullah, dia kirim surat balik, Muhammad, ini ajaran sangat baik, tapi saya minta maaf ya, saya nggak bisa ikut. Saya bisa kirimin hadiah. Nabi dikirimin pakaian, dikirimin harta sama dia, termasuk Nabi dikirimin budak perempuan, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, Egypt, orang Mesir, Raja Mesir. Nah ini pas Raja Romawi, orang bule nih,
orang Roma, orang Eropa dapat surat dari Rasulullah. Dan dia sudah tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dia sudah hafal. Dari Nabi Muhammad SAW, utusan Allah kepada Raja Hirgal, penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamu alaikum untuk pengikut hidayah. Jadi kalau kamu ikut, salam ke saya untuk kamu. Kalau enggak, kamu enggak dapat begitu. Saya adalah utusan Allah, kurang lebih artinya begini. Ikutlah kamu dengan aku masuk agama Islam, maka Allah akan memberikan kepada kamu double pahala Islamnya kamu, dan pengikut kamu yang Islam kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak mau ikut ajaran saya, kata Rasulullah, maka fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka dosa orang-orang desa yang seharusnya Islam karena kamu ajak, tapi karena kamu gak mau ikut saya, mereka jadi tidak tahu Islam, dosa mereka semua kamu yang tanggung. Kan rakyat sesuai rajanya gak Islam, kafir semua. Dosa mereka yang kafir kamu yang tanggung. Harusnya mereka memeluk Islam kalau kamu ikut saya. Dia bimbang dapat surat dari Nabi Muhammad. Sejarah nih ya, kita baca Maulid Nabi biar tahu sejarah. Kan Maulid Nabi berkali-kali masih gak kenal aja sama Rasulullah. Akhirnya dia simpan surat dari Rasul, dia simpan. Dia bimbang, dia bingung. Ini surat dari Nabi dari kota Mekah. Saya hafal sifat-sifat Nabi itu, tapi saya mau tahu apakah ini benar Nabi yang saya hafal atau dia cuma mengaku-ngaku Nabi. Akhirnya Raja Romawi panggil satu pengawal, satu orang pesuruh dia. Sini kamu. Siap Tuan. Kamu saya perintahkan pergi ke Ilya. Ilya itu Palestina kalau sekarang, ke Masjidil Aqsa. Ke Syam, sana ke Syam. Kamu cari di negeri Syam orang-orang yang datang dari kota Mekah, bangsa Arab yang kemungkinan masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang mengaku Nabi ini. Cari di sana orang yang datang dari kota Mekah, datangkan ke istana aku. Siap Tuan, laksanakan. Jalan ini utusan Raja Romawi ke Syam. Orang-orang Mekah dulu kalau dagang kemana? Ke Syam. Ini 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah. Maka datanglah pesuruh raja ini. Kemudian raja ini, subhanallah, di Syam utusan raja ini mengajak orang Mekah. Siapa yang diajak ke istana? Yang diajak ke istananya Raja Romawi siapa sama utusan raja ini? Subhanallah, Allah punya aturan. Settingan Allah sangat indah. Siapa? Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Abu Sufyan bin Harb. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang remeng-remeng lainnya akidah itu. CS Abu Jahal, CS Abu Lahab, CS Uqbah bin Abi Mu'ayyid, CS-nya Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Itu nama-nama musuh Nabi semua, nggak perlu dihafalin. Nama-nama musuhnya Nabi Muhammad. Tapi Abu Sufyan ini, Abu Jahal udah mati di perang Badar, Abu Lahab mati kena penyakit, Uqbah bin Abi Mu'ayyid mati di perang Badar. Pembesar Quraisy udah pada habis nih, tinggal sisa dia, Abu Sufyan bin Harb. Kebetulan Abu Sufyan ini punya anak perempuan namanya Ramlah. Ummu Habibah namanya Ramlah, yang dia sudah masuk Islam. Jadi bapaknya musuh Nabi Muhammad, anak perempuannya ikut sama Nabi Muhammad masuk Islam. Kebetulan anak perempuannya ini suaminya murtad. Jadi dia janda, dinikahin sama Rasulullah. Dinikahin sama Rasulullah. Salah satu istri Nabi namanya Ramlah, Sayyidatuna Ramlah, Ummu Habibah Ramlah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perhatiin ya, Rasulullah itu menikahi Sayyidah Ramlah. Kenapa? Ini bapaknya dedengkot kafir Quraisy yang masih hidup, anaknya udah Islam, ambil anaknya. Kebayang nggak? Bagaimana kalau seandainya
Ada seorang ulama, seorang habaib yang berdakwah di jalan Allah, nikahin anaknya Trump yang Islam. Trump, presiden Amerika, punya anak muslimah, dinikahin. Bagaimana itu taktik, itu siasat politik Rasulullah SAW untuk menghormati anaknya orang terhormat, dan dia sudah Islam. Dan juga mengambil hati bapaknya supaya satu suku itu nanti pembesarnya pada masuk semua Islam. Singkat cerita, jadi ini yang dibawa ke istananya Raja Romawi siapa? Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Musuh besar Nabi Muhammad sekaligus mertua Nabi Muhammad. Mertua sekaligus musuh besar. Karena waktu itu masih kafir Abu Sufyan, belum Islam, nanti masuk Islam dia. Datang rombongan Abu Sufyan ke istananya Raja Romawi. Ini Raja Romawi nih, di dunia ditakutin. Ketemu semuanya pada segen kan sama Raja Romawi. Kata Raja Romawi begini, siapa di antara kalian ayyukum aqrabu min hadzal rajuli nasaba? Saya mau tanya, di antara kalian semua orang-orang Arab, siapa yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad? Ditanya begitu. Kebetulan Abu Sufyan bin Harb nanti nyambung nasabnya ke Abdi Manaf bin Qusay. Dekat sama Rasulullah dia. Ya. Di samping itu anaknya juga istrinya Rasulullah, mertua Nabi. Tapi musuh sama Nabi, dia musuh banget dia sama Nabi. Kebetulan saya tuan raja, saya. Kamu paling dekat sama Muhammad nasabnya? Iya betul. Sini maju ke depan. Dipanggil sama raja, maju ke depan. Duduk paling depan. Yang lain orang Mekah semua di belakang. Hei kalian semua rombongan orang Mekah, kalian semuanya perhatikan baik-baik. Saya akan interogasi Abu Sufyan ini. Saya akan berikan dia pertanyaan satu persatu. Kalau dia bohong, kasih sinyal sama saya. Kata Abu Sufyan, gua dikunci sama raja. Dikirain dipanggil mau ngapain? Dikirain ditaruh di depan mau ngapain? Katanya supaya nggak bisa bohong, nggak bisa kong kali kong, nggak bisa main mata. Jadi pasti pertanyaannya dan jawabannya tepat. Baik tuan, takut semua nih di istananya raja. Ditanya, hei Abu Sufyan, kamu kenal Muhammad kan? Iya betul, saya tinggal sama dia kebetulan. Apa kata Abu Sufyan? Kata Raja Romawi, saya tanya sama kamu, hei Abu Sufyan, apakah Muhammad ada yang kakek moyangnya seorang raja, bapaknya, kakeknya, uyutnya sampai ke atas, ada gak yang raja? Kebetulan tidak ada raja tuan, hanya pemuka agama saja. Baik. Kemudian Abu Sufyan tanya lagi, atattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Saya mau tanya sama kalian, pernahkah Muhammad itu bohong? Atau kalian menduga Muhammad akan bohong? Saya nggak bisa bohong, kata Abu Sufyan. Muhammad tidak pernah bohong, tuan. Tidak pernah bohong sama sekali, dan kita semua semekah mengakui itu. Kemudian Abu Sufyan Raja Romawi nanya lagi, hal kana fikum dzu nasab? Saya tanya sama kamu, apakah Muhammad nasabnya bagus? Ingat nih, apakah Muhammad nasabnya bagus? Catat tuh baik-baik. Apakah Muhammad nasabnya bagus? Apa kata Abu Sufyan? Innahu kana fina dzu nasab. Iya, dia orang yang nasabnya sangat baik di tengah kita. Ayahnya orang mulia, kakeknya orang mulia, uyutnya orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia. Semuanya orang terhormat, nggak ada yang mabok, nggak ada yang macam-macam. Akhlaknya semuanya luar biasa. Saya nggak bisa bohong karena saya di depan, di belakang orang. Saya bohong sekali, di belakang ketahuan dengan dipin saya habis. Kemudian ditanya lagi sama Abu Sufyan, apakah Muhammad perang? Apakah Muhammad perang? Kata Abu Sufyan, iya dia perang wahai itu. Apakah perangnya itu selalu menang atau dia pernah kalah? Jawabannya apa? Dia pernah kalah tuan. Perang Uhud dia kalah, betulan. Kita yang menang.
Jadi nggak selalu menang, ada kalanya dia kalah. Kemudian apakah pengikutnya orang-orang lemah, recehan, orang-orang bawah, atau orang-orang kuat pengikutnya? Orang-orang lemah Tuhan pengikutnya. Apakah pengikutnya ada yang murtad? Tidak ada Tuhan pengikutnya. Semuanya malah makin gila ikut sama Muhammad Tuhan. Malah nambah banyak yang ikut sama dia. Baik. Ditanya terus pertanyaan-pertanyaan itu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Apa kata Raja Romawi? Itu Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi asli, utusan Allah. Kata Raja Romawi, aku tanya kepada kamu, apakah dia nasabnya baik? Kamu jawab nasabnya baik. Dan semua Rasul nasabnya baik. Jadi kalau ada yang bilang Rasulullah itu nasabnya jelek, bapaknya Nabi di neraka, ibunya Nabi musyrik, masih pinteran Raja Romawi sama dia. Ya. Yang kedua, saya tanya apakah Muhammad bohong? Kamu jawab tidak pernah bohong. Dan begitulah para Rasul, tidak ada yang pernah bohong. Aku tanya pengikutnya orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Kamu jawab pengikutnya rata-rata orang lemah. Semua pengikut Nabi rata-rata orang lemah. Jadi jangan heran, jangan bangga kalau banyak orang kuat jadi pengikut kita, jangan bangga. Karena para Rasul itu pengikutnya du'afa. Kamu jawab du'afa. Dan begitulah pengikut para Rasul. Saya tanya apakah Muhammad perang dan perangnya menang terus atau pernah kalah? Ternyata kamu jawab pernah kalah, dan itulah tanda Nabi akhir zaman. Perangnya pernah kalah, nggak selalu menang. Coba kalau perang Uhud menang terus menang, wah nggak percaya nih sama Raja Nabi asli. Semua pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab kepada kamu, hai Abu Sufyan, ternyata jawaban-jawabannya persis seperti yang aku temukan sifatnya di dalam Injil, di dalam kitab-kitab samawi. Muhammad adalah utusan Allah. Asal kalian tahu semua, kata Raja Romawi nih, kalian semuanya asal tahu. Andai kata beliau ada di dekat sini, saya akan berusaha mati-matian berjumpa dengan beliau. Dan saya akan cuci kakinya Nabi Muhammad. Yang ngomong siapa tuh? Raja Romawi. Kalau di depan saya ada Nabi Muhammad, saya akan merangkak dan saya rela mencuci kakinya Rasulullah. Kakinya saya akan cuci Nabi Muhammad. Raja Romawi ini Pak, Raja Romawi yang luar biasa. Bib, itu raja masuk Islam nggak? Dia mau masuk Islam. Akhirnya dia tanya sama One Team Press. Tahu One Team Press? Dewan Pertimbangan Presiden. Bagaimana Bapak-bapak? Saya kok kayaknya pengen masuk Islam. Ini Nabi asli loh, Nabi akhir zaman. Ini Nabi orang baik. Tahu-tahu One Team Press itu bilang, kalau kamu ikut sama Muhammad, kita jadi pemimpin. Kok jadi dipimpin sih? Kamu akan saya perangi. Hei raja, kita akan keroyok kamu. Enggak. Oke, enggak. Saya cuma ngetes doang kok. Akhirnya dia takut kerajaannya hilang. Sebenarnya Raja Romawi mah baik Pak, pengen ikut sama Nabi Muhammad Bu. Cuma kanan kirinya nih tukang bisik yang jahat. Jadi akhirnya dia nggak ikut Rasulullah, dia murtad. Tapi Raja Romawi ini menjaga surat Nabi. Ini surat Nabi Muhammad dijaga sama dia sampai ditaruh di kotak yang terbuat dari perak. Dijaga, diciumin, ini surat dicium, dijaga, dihormatin surat Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Rasulullah dengar ya, Rasulullah Raja Romawi dia mau masuk Islam tapi dia nggak jadi ya Rasulullah. Tapi dia menghormati suratmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Selama surat saya ada di tangan mereka, kerajaannya aman. Selama surat saya dihormati, dijaga, kerajaannya akan aman. Dan itu turun temurun. Setelah Rasul meninggal, ahli warisnya jaga, pegang ini surat baik-baik. Lu pengen aman kerajaan lu jaga ini surat. Mereka percaya sama Nabi Muhammad. Dijaga turun temurun, itu surat dijaga. Bapak Ibu, itu cuma surat. Cuma suratnya Nabi, tapi bisa menjadi sebab kerajaannya aman. Bagaimana tuh para pembawa hadisnya Rasulullah SAW? Bagaimana sahabat, istri dan anak cucunya Rasulullah SAW? Yang kedua, bagaimana Raja Romawi mau mencuci kakinya Rasulullah? Yang terakhir,
Satu saat ada seseorang yang sedang memburu biawak, sejenis reptil kayak biawak begitu, ya bukan biawak, seperti kadal tapi lebih gede gitu ya. Anggaplah biawak bahasanya. Ada satu orang lagi buru biawak, karena orang-orang Mekah itu biasa makan biawak. Bukan biawak sih, lebih kecil gitu ya, tidak bertaring begitu. Di Indonesia nggak ada jenisnya. Anggaplah biawak begitu. Ini orang lagi bopong-bopong biawak, ngelewatin majelisnya Nabi Muhammad. Nabi lagi kumpul sama sahabat seperti ini. Tiba-tiba ada orang lewat melihat Rasulullah. Nanya sama orang situ, itu kumpul-kumpul apaan rame-rame? Oh, itu Nabi Allah Muhammad SAW, utusan Allah. Nabi, utusan Allah gitu ya. Iya betul. Mana gue pengen tahu, disamperin. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad. Dia taruh biawak itu di depan Rasulullah. Ya Muhammad, la uminu bika hatta yu'mina bika habqa. Hai Muhammad, kamu katanya kan Nabi. Saya tidak akan beriman, saya tidak percaya kamu Nabi kecuali biawak ini percaya lebih dulu sama kamu. Coba kalau biawak ini beriman gak? Ngakuin gak kamu itu Nabi? Akhirnya Rasulullah panggil itu biawak. Ya Allah, hai biawak, hai biawak, dipanggil sama Rasulullah. Bapak Ibu, itu biawak menjawab panggilan Rasulullah dengan bahasa Arab. Labbaika ya Zaina man wafal qiyamah. Begitu kata-katanya. Bersuara seperti orang. Bahasa Arab lagi. Kalah kita sama biawak ya. Kita nggak bisa bahasa Arab mungkin. Labbaika ya Zaina man wafal qiyamah. Labbaik wahai perhiasan orang-orang yang selamat di hari kiamat. Rasulullah tanya, man ta'bud? Siapa yang kamu sembah? Biawak itu menjawab, alladzi fis sama'i 'arshuh wa fil ardi mulkuh wa fil jannati na'imuh wa fil nari 'iqabuh. Yang saya sembah adalah Tuhan yang singgasananya di langit, kerajaannya di bumi, surga tempat nikmatnya, neraka tempat siksanya. Terus Rasulullah tanya, mana ana? Saya siapa? Itu biawak menjawab, anta rasulu rabbil alamin wa khatamun nabiyyin, aflaha man saddaqak wa khaba man kadzdzabak. Engkau adalah utusan Tuhan semesta alam. Engkau adalah penutup seluruh para nabi. Beruntung orang-orang ikut dengan engkau, dan celaka orang-orang yang tidak mau ikut dengan engkau. Kaget nih Pak Bu. Yang pemburu ini kaget. Gemeteran dia melihat biawak, ditanya ngomong pakai bahasa, nyautin. Ngomong pakai bahasa Arab. Seperti halnya manusia berbicara. Akhirnya dia langsung bilang, ya Rasulullah, umdud yadak, ulurkan tanganmu, fana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ismahli an uqabbil an asjudalak. Ya Rasulullah, izinkan saya mau sujud kepada engkau. Saya mau sujud sama engkau ya Rasul. Kata Nabi, la. Kalau sujud jangan sujud. Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, kata Rasul. Kalau manusia boleh sujud sama manusia, pasti yang saya suruh istri sujud sama suaminya. Bukan anak sama orang tua, bukan murid sama guru, tapi istri saya suruh sujud sama suami. Saking besar hak suami. Jangan sujud. Kalau gitu izinkan saya mencium tangan dan kakimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, silahkan. Dia cium tangan dan dia cium kakinya Nabi Muhammad. Kakinya Rasulullah dicium. Dan masih banyak lagi. Ceritanya panjang Pak. Keterangannya panjang. Baru kakinya Nabi Muhammad SAW. Baru orang-orang yang mau menghormati kakinya Rasulullah. Belum kemana-mana pembahasan kita. Diadakan maulid supaya kita semakin kenal, semakin dekat, semakin kagum, semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit menambah wawasan kita tentang Rasulullah, membuat kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Setelah ini baca maulid kita nikmatin, bayangin Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia bisa mimpi berjumpa Rasulullah. Ala alihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Buat anak-anak yang masih punya orang tua, cium kakinya orang tua, cuci kakinya, sebagaimana itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka memuliakan Rasulullah. Sekarang yang mulia di depan mata kita orang tua. Saya nggak akan banyak lama-lama lagi, cukup yang saya bahas. Bermanfaatnya wa'alaikum. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنهدى يا صاحي كي تستريح